Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cilki Rupe dengan NIM 240141409. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan media gambar seri dalam pembelajaran menulis narasi di sekolah dasar. Nah, dalam pembelajaran menulis narasi, peserta didik tidak hanya dituntut untuk memahami konsep narasi, tetapi juga mengembangkan ide, menyusun peristiwa secara runtut, serta menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan yang jelas dan menarik. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang dapat membantu peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan ide cerita. Nah, media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran menulis narasi adalah media gambar seri. Nah, media gambar seri merupakan media pembelajaran berupa rangkaian beberapa gambar yang saling berkaitan dan menggambarkan suatu peristiwa secara berurutan. Nah, setiap gambar memiliki hubungan antar satu dengan yang lain, sehingga membentuk suatu alur cerita yang dapat dipahami oleh peserta didik. Nah, selain itu, media gambar seri juga membantu peserta didik dalam menyusun cerita secara runtut, karena gambar memberikan gambaran mengenai urutan peristiwa yang dapat dikembangkan menjadi sebuah teks narasi. Nah, di sini saya sudah memiliki contoh gambar seri. Di sini ada 6 gambar, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk lebih jelasnya, akan saya tampilkan di sebelah sini. Nah, media gambar seri merupakan media pembelajaran berupa rangkaian beberapa gambar yang saling berkaitan dan menggambarkan suatu peristiwa secara berurutan. Setiap gambar memiliki hubungan antar satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu alur cerita yang dapat dipahami oleh peserta didik. Nah, dalam pembelajaran menulis narasi di sekolah dasar, media gambar seri berfungsi sebagai alat bantu untuk memudahkan peserta didik dalam menemukan ide dan mengembangkan gagasan menjadi sebuah cerita. Melalui gambar yang disajikan, peserta didik dapat memahami suatu peristiwa, menentukan unsur-unsur cerita seperti tokoh, latar, waktu, dan rangkaian kejadian. Nah, selain itu, media gambar seri juga membantu peserta didik dalam menyusun cerita secara runtut karena gambar memberikan gambaran mengenai urutan peristiwa yang dapat dikembangkan menjadi sebuah narasi. Selanjutnya, cara penggunaan media gambar seri dalam pembelajaran menulis narasi. Nah, penerapan media gambar seri dalam pembelajaran menulis narasi dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama, mengamati gambar seri. Guru menampilkan beberapa gambar yang menggambarkan suatu peristiwa tertentu. Peserta didik kemudian mengamati untuk memahami kejadian yang terdapat di dalam gambarnya. Nah, tahap kedua, mengidentifikasi informasi dalam gambar. Peserta didik menginformasi berbagai informasi yang terdapat dalam gambar, seperti tokoh, tempat, waktu, dan kejadian berlangsung. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk membantu siswa dalam memahami cerita yang. Nah, tahap ketiga yaitu menyusun urutan peristiwa. Peserta didik mengurutkan gambar sesuai dengan alur kejadian yang benar. Melalui kegiatan ini, peserta didik dapat memahami struktur cerita mulai dari awal, perkembangan peristiwa, hingga akhir cerita. Selanjutnya, tahap yang keempat, mengembangkan gambar menjadi teks narasi. Peserta didik mengembangkan hasil pengamatan terhadap gambar menjadi sebuah cerita narasi dengan menyusun kalimat, menghubungkan peristiwa, serta menambahkan unsur cerita agar menghasilkan tulisan yang lengkap dan mudah dipahami. Nah, dengan menggunakan media gambar seri, pembelajaran menulis narasi menjadi lebih menarik karena peserta didik mendapatkan bantuan visual yang dapat merangsang kreativitas dan imajinasi dalam menulis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis tes yang akan digunakan. Nah, setelah kegiatan pembelajaran menggunakan media gambar seri, peserta didik diberikan tes unjuk kerja berupa tes menulis narasi secara individu. Nah, tes unjuk kerja dipilih karena kemampuan menulis tidak hanya dapat dinilai melalui pemahaman teori, tetapi juga melalui kemampuan peserta didik dalam menghasilkan sebuah karya tulisan. Nah,
Dalam pelaksanaan tes, peserta didik diberikan serangkaian gambar seri sebagai pedoman untuk membuat suatu teks narasi. Peserta didik diminta untuk mengamati gambar, memahami peristiwa, kemudian mengembangkan gambar tersebut menjadi sebuah narasi secara mandiri. Dalam menulis narasi, peserta didik perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu kesesuaian isi cerita dengan gambar, kelengkapan unsur narasi, keruntutan alur cerita, struktur teks narasi, penggunaan bahasa dan ejaan, serta kreativitas dalam mengembangkan suatu cerita. Melalui tes ini, guru dapat mengetahui kemampuan peserta didik dalam mengembangkan ide, menyusun cerita, dan menghasilkan teks narasi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rubrik penilaian menulis teks narasi. Nah, untuk menilai hasil tulisan peserta didik, digunakan rubrik penilaian menulis teks narasi sebagai pedoman agar penilaian dapat dilakukan secara objektif dan sesuai dengan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan gambar seri menjadi sebuah cerita narasi. Nah, rubrik penilaian ini terdiri atas 6 aspek. Yang pertama, kesesuaian isi cerita dengan gambar seri. Kedua, keruntutan alur cerita. Ketiga, kelengkapan unsur narasi. Keempat, struktur teks narasi. Kelima, penggunaan bahasa dan ejaan. Dan yang keenam, kreativitas dalam mengembangkan cerita. Nah, setiap aspek diberikan skor 1-4, yaitu skor 4 kategori sangat baik, skor 3 kategori baik, skor 2 kategori cukup, dan 1 kategori perlu pembimbingan. Yang pertama, kesesuaian isi cerita dengan gambar seri. Nah, aspek ini menilai kemampuan peserta didik dalam mengembangkan cerita berdasarkan gambar yang diberikan. Nah, skor 4 diberikan apabila cerita sangat sesuai dengan seluruh rangkaian gambar seri dan mampu mengembangkan setiap peristiwa dengan baik. Skor 3 diberikan apabila cerita sudah sesuai dengan sebagian besar gambar seri, tetapi masih terdapat bagian yang kurang dikembangkan. Skor 2 diberikan apabila cerita hanya sesuai dengan beberapa bagian gambar seri. Skor 1 dan skor 1 diberikan apabila cerita belum sesuai dengan gambar seri yang diberikan. Kedua, keruntutan alur cerita. Aspek ini menilai kemampuan peserta didik dalam menyusun peristiwa secara runtut, sehingga cerita mudah dipahami. Skor 4 diberikan apabila seluruh peristiwa tersusun secara runtut, mulai dari awal, tengah, hingga akhir cerita. Skor ketiga diberikan apabila cerita sudah cukup runtut, tetapi masih terdapat sedikit bagian yang kurang jelas. Dan skor 2 diberikan apabila urutan peristiwa masih kurang runtut dan terdapat bagian yang membingungkan. Terakhir, skor 1 diberikan apabila belum menunjukkan urutan peristiwa yang jelas. Nah, yang ketiga, kelengkapan unsur narasi. Nah, aspek ini menilai keberadaan unsur-unsur cerita seperti tokoh, latar, waktu, dan kejadian. Skor 4 diberikan apabila seluruh unsur narasi terdapat dalam cerita dan dijelaskan dengan lengkap. Skor 3 diberikan apabila sebagian besar unsur narasi sudah terdapat dalam cerita, tetapi masih ada unsur yang kurang lengkap. Dan skor kedua diberikan apabila hanya ada beberapa unsur narasi yang terlihat. Terakhir, skor 1 diberikan apabila unsur narasi belum terlihat dengan jelas. Nah, yang keempat, struktur teks narasi. Aspek ini menilai kemampuan peserta didik dalam menyusun cerita berdasarkan struktur narasi, yaitu bagian awal, rangkaian peristiwa, dan penyelesaian masalah. Skor 4 diberikan apabila seluruh struktur narasi tersusun dengan jelas. Skor 3 diberikan apabila struktur cerita sudah terlihat, tetapi masih terdapat bagian yang kurang berkembang. Skor yang kedua diberikan apabila struktur cerita belum tersusun dengan baik. Dan skor 1 diberikan apabila tulisan belum menunjukkan teks narasi. Nah, yang kelima, penggunaan bahasa dan ejaan. Aspek ini menilai penggunaan kalimat, pilihan kata, tanda baca, dan aturan penulisan. Skor 4 diberikan apabila peserta didik menggunakan bahasa yang jelas, pilihan kata yang tepat, dan serta ejaan dan tanda baca yang benar. Skor 3
diberikan apabila terdapat sedikit kesalahan dalam penggunaan bahasa dan ejaan. Nah, skor 2 diberikan apabila terdapat kesalahan yang mengganggu pemahaman cerita. Dan yang terakhir, skor 1 diberikan apabila terdapat kesalahan sehingga cerita sulit dipahami. Yang keenam, kreativitas dalam mengembangkan cerita. Aspek ini menilai kemampuan peserta didik dalam mengembangkan gambar seri menjadi sebuah cerita yang menarik. Nah, skor 4 diberikan apabila peserta didik mampu menambahkan ide atau detail cerita yang menarik dan sesuai dengan gambar. Skor 3 diberikan apabila peserta didik mampu menambahkan beberapa ide dalam cerita. Skor 2 diberikan apabila pengembangan cerita masih terbatas. Dan skor 1 diberikan apabila peserta didik hanya menjelaskan gambar tanpa mengembangkan cerita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan nilai akhir. Nah, setelah seluruh aspek dinilai, skor dari setiap aspek dijumlahkan karena terdapat 6 aspek dengan skor maksimal 4 pada setiap aspek, maka skor maksimal yang diperoleh peserta didik adalah 24. Rumus perhitungan nilai akhir adalah, nah, nilai akhir sama dengan skor yang diperoleh dibagi 24 dan dikali 100. Adapun kategori penilaiannya, nilai 86 sampai 100 itu sangat baik, 71 sampai 85 baik, 56 sampai 70 cukup, dan kurang dari 55 perlu bimbingan. Nah, demikian penjelasan saya mengenai media pembelajaran gambar seri, tes, dan rubrik penilaian dalam pembelajaran menulis narasi di sekolah dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.